Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya apoteker. Swipers, kanker anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh anak-anak di seluruh dunia. Menurut laporan tahun 2019 dari World Health Organization atau WHO, jumlah kasus kanker pada anak-anak di dunia terus meningkat. Di sisi lain, kanker anak tidak hanya menimbulkan kesulitan bagi anak-anak yang terkena penyakit kanker, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya. Untuk membahasnya, sudah hadir narasumber kita, Ibu Eva Susanti yang merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Bu Eva sudah menyempatkan hadir di studio kami dan tentunya untuk memberikan insight dan knowledge yang lebih, pemahaman lagi lebih dalam kepada rekan-rekan kami di SwapRx. Oke, terima kasih Mas Iman dan sahabat Swipers di seluruh Indonesia. Asik, mantap betul Bu Eva nih. Bu, ini menarik nih topiknya, kanker anak. Apa sih Bu penyebabnya? Kok bisa gitu? Iya, kalau kita bicara kanker anak itu memang penyebabnya kan sampai saat ini ya, artinya belum diketahui secara pasti. Tapi, kemungkinan yang paling besar faktornya itu adalah faktor genetik. Genetik ya? Genetik, jadi bawaan ya, yang mempengaruhi terjadinya kanker pada anak. Oke. Jenisnya banyak gak sih Bu kanker anak nih? Iya, ada beberapa jenis. Jadi yang terbanyak yang saat ini adalah yang tercatat ya adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah. Iya, gitu kanker darah. Nah, kita bisa tahu gak sih Bu tanda-tandanya atau gejala kanker pada anak? Karena kan pastinya kan Swipers juga pengen tahu nih, gejala atau tanda-tandanya apa sih Bu untuk kanker pada anak ini? Iya, untuk seluruh Swipers dimanapun Anda berada, bahwa memang untuk kanker anak ini ya gejalanya tuh sangat bervariasi. Oh, ya. jadi nggak ada gejala yang sama dong Bu? Jadi jadi misalnya, tapi pada umumnya pada umumnya seperti demam yang tidak jelas penyebabnya, kemudian berat badan yang tidak naik-naik ya, kemudian muntah menyembur, pucat, perut membesar, misalnya bila kanker itu di bagian perut. Ya pokoknya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak seperti biasanya pada anak kita ya, itu juga mesti kita lakukan. Atau misalnya untuk yang retino ya, blastoma itu juga ada misalnya kelainan di mata, itu harus diperhatikan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari anak Anda ya, itu harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Biar langsung dicek Bu ya, sebelum terlambat gitu kan. Iya, benar. Oke, nah Bu, kami sudah merangkum beberapa fakta menarik. Izinkan saya membacakannya Bu. Jadi ini adalah fakta kanker anak. Yang pertama adalah menyerang anak berusia di bawah 18 tahun. Menurut Sistem Registrasi Kanker di Indonesia, Srikandi, tahun 2005 hingga 2007, perkiraan angka kejadian kanker anak pada usia 0-17 tahun, di antara 100.000 anak terdapat 9 anak yang menderita kanker. Lalu anak pada usia 0 hingga 5 tahun, angka kejadiannya lebih tinggi. Di antara 100.000 anak terdapat 18 anak yang terkena kanker. Sedangkan pada usia 5 hingga 14 tahun, di antara 100.000 anak terdapat 10 anak yang terpapar kanker. Itu adalah fakta menarik yang pertama. Fakta menarik yang kedua, penyebab kematian kedua terbesar pada anak. Setiap tahun, lebih dari 175.000 anak di dunia didiagnosis kanker. Dan diestimasikan 90.000 diantara yang meninggal dunia. Sementara leukemia atau kanker darah menjadi penyebab paling banyak yang menyerang anak. Fakta yang ketiga, deteksi dini kanker kunci keberhasilan pengendalian kanker. Angka kematian akibat kanker anak mencapai 50 hingga 60%. Karena umumnya penderita kanker datang terlambat atau sudah dalam stadium lanjut akibat gejala kanker yang sulit terdeteksi. Bagaimana Bu pendapat Ibu tentang 3 fakta yang menarik tadi? Iya, jadi memang itu ada benarnya ya. Jadi memang kalau kita melihat walaupun populasi kanker anak itu lebih kecil dibandingkan dengan kanker lain, tetapi pada kanker anak ini kematiannya lebih tinggi. Tadi kan udah bacakan Mas Imam. Betul. Ya, bisa 40 sampai 60% ya. Jadi kalau misalnya dia tadi terkena 9 orang gitu ya, jadi yang 60%-nya meninggal gitu ya, seolah gitu, atau 4 orangnya meninggal gitu. Nah ini yang kita sedih gitu ya, dalam arti kita perlu deteksi dini tadi, karena inilah yang akan membuat anak itu lebih kita lebih awal mengetahuinya, sehingga penanganannya akan lebih baik
Dan bisa lebih cepat tadi dan kan, bisa Bu. lebih Iya cepat sih. lagi. Ini kita upayakan kemarin waktu peringatan Hari Kanker Anak ya. Kita sudah meluncurkan buku. Bagaimana sih cara mendeteksi dini kanker pada anak? Oke. Ini kita berikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Nanti kami akan juga silakan juga teman-teman swappers kalau misalnya mau ya, kita akan berikan khususnya karena kan tenaga kesehatan juga ya semuanya untuk menjadi acuan bagaimana sih deteksi dini kanker pada anak itu. Iya sih. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan deteksi dini kanker pada anak khususnya di Jakarta Timur kemarin ya. Sudah kita lakukan bekerjasama dengan LSM. Itu buku bisa dapat di mana tuh, Bu? Bukunya nanti ada online ya. Oke. Kemudian juga bisa ke kita, nanti akan kita kasih untuk Mas Iman sih akan kita kasih. Mantap. Bu, kan kalau anak-anak ini kan kadang-kadang namanya juga anak-anak, Bu ya. Iya. Saya mau fokus ini ke deteksi dulu deh. Anak-anak kan kadang-kadang nggak tahu caranya kan ya. Nah, gimana sih cara yang mudah bagi orang tua atau anak itu sendiri untuk deteksi itu gimana, Bu, cara paling mudah? Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Kalau ada gejala-gejala tadi yang segera gitu ya, bahwa kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang aneh gitu ya, misalnya kan kita nggak tahu nih seperti apa kan. Nah, berubah dari keadaan awal gitu ya, segera. Berarti berubahnya perilaku pun bisa jadi tanda-tanda, Bu ya. Iya, makanya jangan dibiarkan gitu loh. Jadi orang tua itu harus selalu memantau tumbuh kembang anaknya. Nah, ini saya sampaikan lagi. Pantau tumbuh kembang anak ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai ya, atau hal-hal yang terjadi beda nih dari kemarin aja, itu kita bawa karena anak ini kan gimana ya, anak ini kan rentan ya. Betul. Karena dia masih daya tahan tubuhnya kan masih nggak kuat gitu ya. Jadi ini akan mudah kalau misalnya kita nggak terlalu, orang tua nggak terlalu concern terhadap anaknya, dia nggak tahu kalau anaknya ini. Jadi sesibuk apapun ya sebagai orang tua, anak itu harus tetap diperhatikan. Kan kalau di kota besar ya, misalnya seperti saya pergi pagi gitu benar. Pulangnya malam, kadang pergi anak tidur, balik anak tidur gitu ya. Nggak ketemu matahari, nggak pernah ngelihatnya gitu ya. Nah, sekali-sekali harus tetap diperhatikan. Kalau perlu yang di rumah suruh pantau, foto kan. Kalau pendidikan anak di negara maju, nih contoh di Jepang itu ya, memang anak itu dititipkan di tempat penitipan anak. Tetapi setiap hal yang berubah, misalnya hari ini kemarin dia nggak bisa melangkah, hari ini melangkah itu ada fotonya. Nah, jadi begitu sangat mereka perjalanan anak, tumbuh kembang anak itu dari satu tahap ke tahap berikutnya itu sangat terdokumentasi dengan baik. Nah, ini yang kadang kita itu nggak terdokumentasi, malahan kadang ada anak kita jatuh misalnya, udah kita cuek aja gitu ya. Udah nggak apa-apa ya gitu. Jadi marilah ya sebagai orang tua lihat anak kita. Benar. Bu, tadi cara deteksi juga bisa pakai cara cerdik dong ya. Iya, benar. Itu kan kalau cerdik itu harus dilakukan oleh semua, mulai dari anak sampai lansia gitu ya. Bu, apa yang harus dilakukan oleh apoteker ketika misalnya ada pasien yang kebetulan terkena penyakit kanker gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh para apoteker kita, Bu? Iya, kan kalau misalnya ada penderita kanker datang misalnya ke apotek ya, tentunya kan kepentingan pasien atau keluarga pasien itu datang ke apotek untuk mendapatkan obat yang telah diresepkan, ya kan, oleh dokter atau yang merawatnya gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini farmasis harus menerangkan cara ya, mengedukasi cara meminumnya, obatnya seperti apa, pemakaiannya, kapan, bagaimana dosis obat tersebut gitu ya. Kemudian apakah dimakan atau diminum ya, apakah boleh dicampur dengan yang lain sesudah makankah atau sebelum makan. Nah, ini jadi harus tepat 5T itu. Tepat waktu, tepat dosis, tepat penggunaan, tepat cara ya, dan harus juga tepat waktunya. Iya, betul. Nah, Bu, peran apa yang bisa diambil oleh apoteker atau farmasis ya dalam meningkatkan kesadaran terhadap adanya kanker anak ini, Bu? Iya, bantu kita mengedukasi dan mensosialisasikan ya. Bagaimana sih
di mana atau bagaimana atau di mana mendapatkan pengobatan atau terapi yang benar ya dan optimal pada penderita kanker dan penyakit lainnya. Karena begini, saat ini ya Kementerian Kesehatan sedang melakukan untuk kanker ini salah satu yang menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan karena kita membuat pengampuan pelayanan. Jadi ada pelayanan-pelayanan tertentu yang kita kan pelayanan paripurna udah ada, akan kita tambah jumlahnya. Jadi pelayanan paripurna ini akan diperbanyak. Itu pelayanan paripurna itu adalah pelayanan kanker secara komprehensif. Jadi mau apapun, mau pemeriksaan secanggih apapun, semua ada di sana. Kemudian di level bawahnya sedikit itu ke Madya. Pelayanan Madya ya. Pelayanan Madya itu hanya beberapa jenis saja yang nggak ada di pelayanan Madya. Kemudian setelah pelayanan Madya itu ada pelayanan utama. Baru pelayanan dasar. Jadi ada 4 pelayanan yang akan kita kembangkan ya. Jadi juga saat ini kan kita juga bangun ya rumah sakit yang canggih karena kita nggak ingin orang Indonesia itu berobat ke luar negeri gitu ya, karena akan kita sediakan semua fasilitas di sini. Kemudian tenaga kesehatannya kita tambah ya, kemudian keterampilannya juga diberikan ya. Kalau misalnya jadi dokter spesialisnya itu akan dipenuhi. Kemudian kalau misalnya yang keterampilannya akan dilakukan fellowship. Bu, balik yang tadi beberapa level layanan tadi. Kalau apotek itu berarti berada di mana Bu level layanannya? Kan apotek itu kan dia pelayanan pertama dan rujukan kan mengacu kepada apotek juga kan, dicari obatnya di apotek ya. Betul. Jadi semuanya di layanan itu merujuknya untuk obatnya di apotek gitu ya. Jadi semua layanan kalau untuk obat ya apotek. Pasti apotek gitu ya. Oke Bu, boleh kasih tips Bu pencegahan kanker pada anak yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat Bu? Ya, jadi kanker pada anak ini memang tidak dapat dicegah gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini disebabkan oleh genetik. Namun dapat dikendalikan. Nah ingat, dapat dikendalikan dengan mengenali gejala awal yang timbul sehingga penanganan itu dapat segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Oke, Bu Eva Susanti, terima kasih sekali lagi kehadirannya di SwaperX TV ya Bu. Kehormatan lah bagi kami kan bisa Ibu datang ke sini memberikan banyak ilmu lah ke teman-teman Swipers. Nanti pasti ke depannya juga banyak konten-konten yang kita produce bareng lagi Bu ya, dengan topik-topik yang lebih kekinian lagi, yang lebih mantap lagi lah. Jadi Swipers jangan lupa bahwa setelah ini akan banyak konten-konten antara SwaperX nanti dengan Kemenkes. Nah jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Anak Apoteker. Salam sehat. Salam sehat. Wih, gimana begini weh? Swipe RX.